saatnya milenial berbicara. Selamat datang di channel kami Suara Milenial. Saatnya milenial berbicara. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke podcast, saya bertanya, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik kan? Usia kita adalah usia muda, yang mana marilah kita isi dengan kegiatan yang positif, yang menyenangkan dan tentunya berguna untuk lingkungan sekitar. Jadi kali ini saya akan membawa teman-teman semua mendengarkan sebuah kisah dari rekan saya, bintang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang sersan taruna Akademi Militer. Oke, langsung saja masuk ke bincang-bincang. Saya akan memperkenalkan rekan saya yang sudah berada di sini. Oke, perkenalkan bintang tamu kita, yaitu Sersan Taruna Muhammad Irul Ferdiansyah. Baik, pertama-tama izin memperkenalkan diri. Muhammad Irul Ferdiansyah, Sersan Taruna, nomor akademi 2020-192. Pangkat Sersan Taruna, saya di Batalion Taruna Dewasa. Dan kecamatan saya yaitu Korps Infanteri. Siap, selesai. Oke, terima kasih Komandan Sersan Irul sudah bergabung di podcast kami, menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang ya. Sebelum kita masuk, saya akan bertanya Mas Irul, motivasinya apa sih kok bisa ingin mempunyai cita-cita sebagai seorang taruna? Sekarang saya menjadi taruna dan dulu saya belum siapa-siapa dan sampai sekarang pun saya bukan siapa-siapa. Motivasi saya untuk menjadi taruna yaitu dari kecil saya sudah termotivasi untuk pengen menjadi tentara. Jadi dari TK itu saya melihat tentara itu orangnya gagah, orangnya keren kalau pakai baju loreng kayak gitu, bawa senjata, terus bisa bantu orang. Kalau ada sesuatu yang harus dilakukan pasti ada tentara yang di situ. Jadi itu motivasi dasar saya untuk menjadi seorang tentara. Namun balik lagi sampai sekarang kita sebagai kaum muda dan kita sebagai seorang lelaki juga kita harus memiliki suatu pekerjaan, dan pekerjaan itu yang buat kita enjoy di bidangnya dan juga kita senang untuk melakukan hal tersebut. Makanya saya ingin menjadi tentara gara-gara hal tersebut. Selesai. Oke, baiklah. Nah, itu teman-teman motivasi dari Sersan Irul. Cep. Dan sebagai seorang sersan taruna Irul ya, pasti mempunyai banyak pengalaman. Boleh diceritakan sedikit dari awal mulai mendaftar sampai sekarang menjadi sersan taruna, tahun berapa? Boleh diceritakan Mas Irul. Oh, oke, baik. Jadi saya untuk mendaftar untuk menjadi taruna Akademi Militer itu saya mendaftar 2 kali. Yang pertama tahun 2019 saya mendaftar untuk pendaftaran di Supanda Semarang. Kemudian saya melaksanakan tes, mempersiapkan berkas-berkas semenjak dari SMA. Saya menyiapkan berkas-berkas tersebut mulai dari akta kelahiran, data-data pribadi saya, kemudian rapor, dan kemudian untuk dulu masih ada UN. Jadi menggunakan nilai rapor dan nilai UN. Setelah data-data dokumen administrasi saya kumpulkan, kemudian saya mendaftar. Waktu itu masih lulusan pertama, jadi saya mendaftar sebisa saya. Jadi saya mendaftar, saya persiapkan dari SMA, awal SMA itu saya sudah mempersiapkan barang-barang tersebut, sehingga ada hal yang kurang, ada hal yang tidak pas, saya berusaha untuk memperbaikinya. Dan waktu mendaftar itu banyak sub tes yang saya lakukan. Seperti yang pertama itu ada administrasi, kemudian kesehatan awal, jasmani, dan itu psikologi, dan itu diulang secara sesuai tahapan, mulai dari Supanda, kemudian Panda, atau kita sebut Supanda. Panda itu dari kata panitia daerah. Jadi Supanda, Panda sampai dengan pusat. Dan setiap tahapan itu ada pantukirnya. Jadi untuk lanjut ke tahap berikutnya itu tergantung bagaimana ranking kita, seperti itu. Dan pada tahun 2019 saya sempat gagal untuk pendaftaran pertama.
memang kegagalan tersebut membuat saya agak down karena ini jalur yang ingin saya inginkan dan ini cita-cita saya, kenapa saya nggak berhasil, dan itu membuat saya untuk lebih melanjutkan lagi. Saya harus bisa lebih baik lagi, nggak mungkin saya harus gini-gini aja. Kemudian setelah itu sebelum saya mendaftar tentara juga, Taruna Akademi Militer, saya mendaftar di Poltekip, saya mendaftar di sekolah-sekolah seperti universitas maupun kedinasan-kedinasan lainnya, yang intinya saya harus memiliki plan B untuk pendaftaran saya harus memiliki hal lain selain apabila Taruna Akademi Militer ini tidak menjadi takdir saya. Kemudian saya mendaftar dan akhirnya saya masuk juga di suatu universitas. Namun saya berpikir kalau saya sudah masuk universitas, namun dengan posisi saya sekarang, saya anak pertama dari keempat bersaudara. Adik saya 3, cewek semua, dan itu masih bersekolah. Apabila saya tetap ingin kuliah dan tetap ingin melanjutkan pendidikan, saya harus menerima konsekuensinya. Dengan cara saya harus bekerja, saya harus membiayai kuliah saya dengan uang saya sendiri, dan memang itu keharusan seorang laki. Dan dengan pertimbangan tersebut, akhirnya saya tidak melanjutkan untuk kuliah karena mungkin memang jalur pendidikan itu penting. Namun saya ingin mencoba lagi, di tahun berikutnya. Kemudian setelah itu jadi selama sekolah di SMA, selama sekolah di SMP, saya juga pernah untuk berjualan. Di Car Free Day saya pernah berjualan rempeyek, berjualan wedang blung. Kemudian kalau di SMA tentu Rizky tahu sendiri. Rizky dulu itu juga teman saya, teman SMA saya. Betul. Ya. Nah, itu Rizky juga tahu kalau setiap pagi kalau saya sekolah itu saya naik sepeda ontel biasa, sepeda ontel lawas. Naik sepeda ya. Setiap hari naik sepeda. Kemudian kalau saya berangkat sekolah itu saya membawa kue mochi yang saya bungkus di plastik kresek. Itu saya titipkan ke koperasi. Jadi dari uang tersebut saya berusaha untuk menabung untuk sekedar biaya les pribadi, untuk biaya les waktu menjelang UN, dan biaya-biaya untuk uang saku saya sendiri. Jadi selama SMA itu saya mencoba untuk berjualan, dan setelah saya gagal tahun 2019 balik lagi, saya harus berusaha lebih. Saya bekerja di pabrik waktu itu. Tahun 2019 saya bekerja di pabrik di CV Maju Karya Bersama, dan itu pabrik pemotongan besi. Saya bekerja di situ selama 6 bulan. Untuk pelaksanaannya, saya memang cita-cita dari awal saya ingin jadi tentara, saya ingin jadi Taruna Akademi Militer. Saya harus bekerja di sini, tapi saya harus membina fisik dan mental serta pengetahuan saya. Jadi selama saya bekerja pagi itu bersiap untuk bekerja. Namun bekerja kan biasanya berangkat pukul 8. Jadi sebelum pukul 8 itu saya harus lari untuk membina fisik saya 5 km. Wow. Kalau enggak keren teman-teman. fisik lain. Ya seperti itulah. Jadi sebelum itu saya mau tanya Mas Irul. Jadi tahun 2019 itu Mas Irul mendaftar di Taruna. Cep. Cuman belum beruntung aja. Cep. Jadi Mas Irul mengisi waktu luangnya untuk bekerja di pabrik itu ya. Iya. Sambil sembari melatih diri, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Dan Mas Irul mendaftar lagi di tahun 2020. Siap, 2020. Jadi waktu di pabrik itu saya isi dengan hal-hal tersebut. Pagi harus lari, harus berolahraga. Setelah itu pukul 8 harus masuk ke pabrik. Kemudian setelah itu bekerja jam pukul 8 sampai dengan pukul 12. Jadi waktu ada istirahat itu pukul 12 sampai pukul 1. Saya memanfaatkan waktu tersebut dari pukul 12 sampai pukul 1 itu untuk belajar. Jadi kalau anak-anak pabrik itu pasti kan bawanya buku tas kecil, isinya HP, isinya handphone, charger lah. Iya. Hal tersebut lah biasa kalau anak-anak muda. Tapi kalau saya bawa tas. Saya kemanapun harus bawa buku, dan dimanapun saya harus bawa buku. Walaupun itu sedikit saya baca, saya harus bawa buku. Kemudian waktu istirahat itu saya manfaatkan untuk pergi ke perpustakaan daerah di Kabupaten Kudus. Jadi waktu singkat itu saya manfaatkan untuk waktu belajar. Yang
saya inginkan saya harus belajar tentang psikologi, saya harus belajar tentang bagaimana wawasan tentang kebangsaan, saya harus belajar bagaimana untuk belajar akademik seperti materi-materi akademik yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika dan pengetahuan dasar tentang kenegaraan seperti itu. Jadi bagaimana ya? Saya harus lebih dari yang lain dan saya harus mencapai cita-cita saya tersebut. Jadi saya berusaha untuk mendaftar dan saya harus memperbaiki hal tersebut. Oke. Tadi Mas Irul bercerita tentang bagaimana Mas Irul di tahun 2019 itu gagal terus dan bagaimana setelah itu mengeluangkan waktunya. Dan selanjutnya Mas Irul lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selama Mas Irul 2019 ke 2020 itu, apakah Mas Irul pernah merasa diri Anda saya tidak berguna, saya ini putus asa, atau pernah dicemooh teman-teman, mungkin dibully atau bagaimana sih? Boleh diceritain? Oh, jadi kita dalam hidup memang ada jatuh bangun, dan pada waktu itu juga kurun waktu 2019 sampai dengan 2020 tentu kita tahu bahwa kita menginginkan sesuatu tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Itu rasanya hidup memang tidak berguna. Saya juga merasa hal tersebut sampai-sampai saya tidak mau melakukan apa-apa. Saya di kamar terus merenung apa yang harus saya lakukan, masa hanya hal seperti ini menyurutkan saya bahwa hidup itu bukan apa-apa. Tapi saya harus ingat lagi bahwa memang hal tersebut buat saya seperti pukulan keras buat saya, karena kegagalan memang sangat sulit waktu itu saya terima. Tapi balik lagi, memang ini jalan saya harus bangkit. Dan kata Rizky tadi ada cemoohan atau misal ada orang yang gak suka, meremehkan, itu pasti ada. Dan saya menganggap hal-hal tersebut sebagai lecutan bagi saya. Soalnya kalau memang orang-orang tersebut menginginkan hal seperti itu untuk mengata-ngatai saya, jadi saya balik lagi, mungkin saya harus membuktikan kepada mereka bahwa saya bisa lebih baik lagi. Dan saya buktikan bahwa iya, memang saya sekarang seperti ini, tapi insya Allah kalau memang saya ditakdirkan hal seperti itu dan memang itu takdir saya, bismillah, pasti bisa ada jalan seperti itu. Baiklah Mas Irul. Dan untuk tadi semangatnya Mas Irul, apakah ada peran atau sosok di balik semangatnya Mas Irul itu, misal keluarga, teman, yang membuat Mas Irul itu selalu semangat terus untuk bangkit dan tidak putus asa? Iya. Kalau untuk semangat memang kita tidak bisa berhasil, kita tidak bisa berjuang lebih keras lagi tanpa ada orang-orang yang mendukung kita, yang ada di sekeliling kita untuk kita termotivasi untuk melakukan hal lebih dari apa yang kita lakukan. Yang sangat memotivasi saya itu memang keluarga. Dari segi keluarga memang sudah, kalau memang ini jalanmu, perjuangkan. Kalau memang ini bukan takdirmu, terima. Dan kamu harus bisa lebih dan harus bisa yakin bahwa semua perjuangan itu tidak semudah apa yang dibayangkan dan apa yang sebenarnya terjadi. Dorongan dari keluarga, dorongan dari orang-orang terdekat, itu yang membuat saya menjadi lebih baik lagi. Dan utamanya yaitu almarhum ibu saya yang sudah meninggal dunia pada tahun 2013. Saya buat itu sebagai semangat bahwa saya pasti bisa membanggakan mama, bu, pak, saya pasti bisa membanggakan ibu dan bapak. Saya pasti bisa lebih dan saya pasti bisa mencapai apa yang saya cita-citakan, seperti itu. Jadi dorongan dari keluarga, bapak ibu guru, teman-teman, semuanya itu yang membuat saya bisa sampai sekarang dan berdiri sampai sekarang, selesai. Untuk di tahun 2020 Mas Irul, ketika Mas Irul sudah diterima sebagai seorang Sersan Taruna, boleh diceritakan nggak waktu pengumuman bagaimana sih reaksi keluarganya atau reaksi adiknya tadi? Jadi seperti ini. Pada saat saya melakukan tes itu ada tahapan
tahap demi tahap yang saya sebutkan tadi, dari Subpanda, Panda dan Pusat. Kemudian dari setiap tahapan tersebut kita tidak dibekali oleh alat komunikasi. Jadi semua alat komunikasi dikumpulkan dan hanya waktu-waktu tertentu juga kita mendapatkan alat komunikasi tersebut untuk mengabari orang tua. Dan waktu tersebut kurang lebih pukul 1.00. Jadi kita tes setelah runtutan tes yang panjang dari daerah, dari Semarang, kemudian ke Magelang, di Rindam 4 di Ponorogo, kemudian lanjut lagi tes pusat 1 Indonesia di Akademi Militer. Dan sampailah saat pengumuman terakhir, yaitu pengumuman Pantukir Panglima, pantauan akhir Panglima. Jadi di sana ada Kepala Satuan Angkatan Darat, Kepala Satuan Angkatan Laut, dan Kepala Satuan Angkatan Udara serta Panglima TNI waktu itu. Dan pada saat pengumuman itu terasa wah, kayak terbangun dari mimpi. Ini mimpi apa gimana? Jadi saya nggak tahu saya harus bagaimana dan saya harus berbuat apa. Soalnya pada waktu itu HP saya HP jadul. HP saya rusak dan tidak bisa saya gunakan sama sekali. Dan saya terkejut tiba-tiba HP saya hidup. Itu kurang lebih baru 1 atau 5%. Dan kemudian saya memanfaatkan untuk menelpon orang tua saya. Assalamualaikum Pak, Bu. Alhamdulillah saya sudah diterima. Saya akan melaksanakan pendidikan di Resimen Chandra di Muka. Dan itu orang tua saya cuma bilang, "Wah, alhamdulillah Nak, kalau emang udah keterima ya udah dipersiapkan saja." Dan kemudian HP tiba-tiba berhenti dan mati. Dan saya coba, mungkin ini belum waktunya untuk berbicara sama orang tua. Dan kemudian setelah mendapat pengumuman, alhamdulillah setelah itu saya melaksanakan pendidikan Resimen Chandra di Muka. 3 bulan saya melaksanakan pendidikan di Resimen Chandra di Muka dengan kawan-kawan saya dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dari tiap-tiap akademi dan akademi kepolisian. Jadi 4 matra tersebut dididik di Lembah Tidar di Resimen Chandra di Muka untuk 3 bulan pertama, yaitu pendidikan dasar integrasi. Jadi selama pendidikan itu kita dibentuk mental keprajuritan, kita dibentuk cara bersikap menjadi seorang pemimpin, bagaimana mengubah mindset dari seorang sipil menjadi seorang militer. Dan memang ada hal yang sedikit berbeda dengan sipil seperti biasa. Dan dalam pendidikan tersebut, alhamdulillah saya tidak nyangka kalau akhirnya saya bisa melakukan pendidikan tersebut, bisa melewati pendidikan tersebut selama 3 bulan, yang memang kita dilatih dan dididik sesuai dengan apa yang kita lakukan, bahwa kita dididik untuk menjadi seorang pemimpin. Pada saat akan wisuda pelantikan, itu saya masih jalan di tempat waktu itu. Jalan di tempat, masih bawa senjata SS1 waktu itu. Itu mau masuk ke lapangan apel untuk melaksanakan geladi. Kemudian saya dipanggil oleh pengasuh saya, dipanggil, 192 mana 192? Siap, 192. Saya langsung menghadap ke beliau. Siap, saya nomor akademi 2020 192, siap menghadap. Oh itu, ya. Itu waktu Mas Irul kalau boleh tahu terpilih menjadi perwakilan dari Jawa Tengah. Siap. Ke Jakarta. Bukan. Jadi sedikit koreksi, ya. Itu dari keempat matra tersebut, Angkatan Darat, Akademi Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, kemudian Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian, itu dipilih masing-masing satu perwakilan dari masing-masing matra. Jadi dipilih berdasarkan ranking dan dipilih sesuai dengan apa yang kita lakukan pada pendidikan pertama selama 3 bulan. Kok bisa sih Mas Irul terpilih menjadi perwakilan, padahal 1 orang ya itu yang dipilih, ya. 1 orang. Lah kok bisa sih dari sekian banyak teman-teman Mas Irul, kok bisa Mas Irul yang terpilih? Nah, jadi angkatan saya yang Angkatan Darat itu ada 425 orang. Angkatan Laut dengan jumlahnya, dan ada taruna dan taruni. Jadi di Angkatan Darat itu tidak menerima, belum menerima untuk pendaftaran taruni. Jadi Angkatan Darat taruna semua, 425 orang jumlah taruna. Kemudian dipilih saya, dan saya juga nggak nyangka, karena saya orang biasa, saya orang kampung. Dulu saya pekerja pabrik, saya pernah juga bekerja di
warung es, saya penjual di Car Free Day. Mana bisa saya ikut hal ini dan saya bisa menjadi perwakilan dari 425 orang. Kemudian saya setelah itu dipanggil pengasuh, kemudian saya melakukan tes web dan tes kesehatan lainnya. Alhamdulillah waktu itu kan masih COVID dan sekarang juga kan masih pandemi juga kan. Dan akhirnya negatif. Kemudian saya diberitahu oleh komandan saya, "Woi, namamu Irul kan?" "Siap, nama saya Irul. Kamu bersiap, kemasi barang-barangmu, besok pagi kamu berangkat ke Jakarta. Kamu jadi perwakilan Angkatan Darat." Seperti itu. Langsung Jadi, paginya berangkat ke Jakarta. langsung berangkat ke Jakarta. Dan hal lucu lagi, saya tidak tahu harus bagaimana dan saya harus mempersiapkan apa. Namun saya tahu saya harus mempersiapkan ini perlengkapannya ini. Saya persiapkan dengan baik. Kemudian saya ada training juga di sana. Kemudian yang hal lucu lagi tuh, saya belum pernah naik pesawat. Dan itu waktu pertama kalinya saya naik pesawat. Dan alangkah bangganya sekali saya, karena saya melihat, wah, ini saya bukan siapa-siapa. Saya dari orang kampung. Wow. Saya tidak tahu apa-apa tentang kota besar seperti Jakarta waktu itu, dan berangkatnya ke Mabes TNI Cilangkap, markas besar Tentara Nasional Indonesia di Cilangkap. Dan naik pesawatnya pun wah, VVIP. Jadi memang kita naik pesawat di sana bersama dengan jenderal-jenderal bintang 3, jenderal-jenderal bintang 2, perwira-perwira Angkatan Darat, dan juga kita dipisahkan untuk memang pesawat yang sangat bagus. Dan baru pertama kali itu saya naik pesawat, jadi agak kagok. Jadi waktu saya naik pesawat itu udah landing, udah take off, udah di atas itu, saya ditanya sama teman saya, perwakilan juga dari Angkatan Laut, Taruni Angkatan Laut. Dia bilang, "Loh Rul, kamu kenapa kok masih bangun?" Lah, emang ada apa? Saya bilang gitu. Iya. Itu waktu di pesawat. Iya, waktu di atas pesawat itu. Jadi dia bilang, "Mending istirahat aja, nanti habis ini ada kegiatan ini, kemudian kita harus melaksanakan tes kesehatan juga sampai di Jakarta nanti." "Oh iya. Saya nanti dulu. Ini pertama kali saya naik pesawat." Langsung saya ceritakan ke teman saya pertama kali naik pesawat. Saya pengen menikmati gitu ya. Saya pengen tahu di pesawat itu kayak apa. Oh alah, ya. Nah, setelah itu sampai juga di Jakarta, di Mabes TNI Cilangkap. Di daerah tersebut kita ada pengawalan ketat. Jadi dari bandara menuju Mabes TNI Cilangkap itu di sana terdiri dari beberapa pos. Setiap pos dijaga oleh seorang anggota bersenjata. Dan tersebut kita diawasi secara ketat. Jadi tidak bisa dengan mudah kita masuk di Mabes TNI Cilangkap. Setelah sampai di tempat tersebut, kita di swab, kita lakukan tes kesehatan, administrasi, berkas dan semuanya. Dan kita tidur di mes Akademi TNI, di mes tersebut. Di tempat tersebut biasanya itu ada perwakilan terbaik dari lulusan tiap matra masing-masing. Jadi seperti Angkatan Darat, satu lulusan terbaik, Angkatan Laut lulusan terbaik, Angkatan Udara lulusan terbaik, Akademi Kepolisian yang akan dilantik. Biasanya dilantik oleh Panglima TNI. Jadi suatu kehormatan bagi saya, seorang anak desa yang tidak tahu bagaimana untuk bisa menjadi seorang taruna akademi militer, bagaimana untuk bisa berprestasi sejauh itu. Dan alhamdulillah itu bukan murni dari diri saya sendiri, itu pasti ada doa, ada perjuangan dari orang tua, orang-orang terdekat saya. Jadi suatu kebanggaan bisa menjadi perwakilan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, khususnya Taruna Akademi Militer yang dilantik langsung oleh Panglima TNI. Waktu itu Panglima TNI Jenderal TNI Hadi Cahyanto. Wow, Panglima TNI Hadi Cahyanto. Siap. Dan dibalik itu semua pasti ada terselip doa-doa dari keluarga tadi, betul ya Mas Irul ya. Jadi begitu teman-teman, dari Mas Irul sendiri dibalik dia menjadi perwakilan dari mana tadi? Akademi Militer di Jakarta. Dia juga mempersembahkannya untuk keluarga, terutama untuk ibunya tadi Mas Irul. Dan sebagai seorang sersan taruna yang nantinya pasti akan menjadi seorang prajurit ya Mas Irul ya. Siap. Pernah nggak terselip di hati merasa takut gitu untuk kan melindungi negara,
keadaan perang ataupun apa, pernah nggak di hati merasa takut nanti, takut mati lah, takut kena tembak lah atau apa gitu? Oke, jadi kita sebagai manusia normal pasti tahu apa yang kita lakukan dan apa risikonya. Dan kemudian memang menjadi seorang tentara merupakan yang kita lihat bahwa tentara itu bertugas bertempur di perbatasan, di medan operasi, dan apabila kita melawan seperti lawan insurgensi ataupun terorisme. Dan itu memang sudah menjadi risiko dari pekerjaan saya yang nantinya insya Allah kalau bisa semoga saja saya bisa dilantik menjadi Letnan 2 Perwira TNI Angkatan Darat. Kemudian hal tersebut sudah kita belajar, kita lakukan dan kita pelajari selama di akademi militer. Jadi kalau kita belajar di akademi militer itu ada tripula dasar. Yang pertama yaitu akademik, yang kedua yaitu sikap perilaku, yang ketiga yaitu jasmani. Jadi ketiga item tersebut yang membuat kita berjuang lagi, belajar lagi apa itu sebagian tentang informasi materi taktik bertempur, pengetahuan tentang senjata, pengetahuan tentang kesehatan, jasmani, kemudian akademik. Jadi kita ditempa secara fisik, secara mental, dan kemudian kita harus belajar akademik. Jadi kita harus tetap belajar, harus tetap berpikir di saat kondisi tertekan. Jadi memang untuk tuntutan tugas dari Angkatan Darat sendiri itu memang seperti itu. Kita harus bisa berpikir di saat tertekan. Dan kemudian apabila kita melaksanakan penugasan seperti penugasan pertempuran, itu memang sudah menjadi risiko dari pekerjaan saya nantinya yang akan saya lakukan. Jadi sudah ada tidak ada rasa takut di dalam hati Mas ya. Rasa khawatir pasti ada. Namun setelah ilmu-ilmu yang saya pelajari di akademi militer, yang diajari oleh pelatih-pelatih saya, dan hal itu memang sudah menjadi tuntutan tugas bagi saya. Jadi saya pasrahkan dengan Allah, kalau memang ini takdir saya dan memang ini jalan saya, insya Allah Allah pasti lindungi. Selesai. Baik, semangat, tetap semangat ya Mas Irul ya. Untuk yang terakhir kalinya, Sersan Taruna Irul, untuk teman-teman yang ada di rumah, apakah ada saran, kesan, ataupun sebuah motivasi yang dapat diambil supaya teman-teman yang di rumah ini tetap semangat, pantang menyerah, dan tidak putus asa? Baik, untuk teman-teman yang melihat video ini ataupun yang siapapun yang mendengar tentang video ini, saran bagi teman-teman untuk lebih berjuang lagi, jangan takut akan kegagalan, jangan mudah menyerah, dan jangan pernah putus asa. Memang apabila kita dalam berjuang itu kita ada kendala, ada kegagalan dalam melaksanakan hal tersebut. Tapi kita harus lihat bagaimana semangat kita untuk memulai hal tersebut, bagaimana ada orang-orang yang mendoakan kita, ada keluarga yang ingin kita menjadi lebih baik, yang kemudian itu kita akan menjadikan suatu lanjutan bagi kita untuk lebih baik lagi, untuk lebih dari yang dulu, untuk lebih memperbaiki apa yang harus kita lakukan untuk hal selanjutnya. Dan bagi teman-teman tentang arti kesuksesan, menurut saya kesuksesan bukanlah apabila kita menjadi pengusaha sukses, kita menjadi tokoh terkenal ataupun apapun itu. Menurut saya kesuksesan adalah saat kita bisa bermanfaat bagi orang lain, saat kita berguna bagi orang lain, dan saat kita bisa membantu orang lain. Menurut saya itu suatu kesuksesan terbesar bagi seorang saya untuk sampai sekarang. Namun bisa kita lebih semangat lagi karena di sana, di luar sana itu banyak orang yang berusaha keras, banyak orang yang lebih dari kita dalam berusaha. Jadi kita jangan menempatkan diri kita di saat palung terbesar maupun palung terdalam yang ada di kehidupan ini sampai kita tidak bisa bangkit. Kita harus bisa bangkit, kita harus bisa belajar, kita harus bisa lebih dari apa yang kita lakukan. Dan semangat bagi teman-teman untuk lebih berjuang dengan apa yang kita lakukan, berjuang meraih cita-cita, berjuang membanggakan orang tua, berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan pesan bagi teman-teman, jangan ragu untuk berusaha, jangan pernah menyerah, dan tetap bersemangat, terus berdoa. Di sana banyak orang yang ingin mengalahkan kita. Saat kita tidur, saat kita beristirahat, saat kita bersantai-santai, di luar sana jutaan maupun ribuan orang yang ingin mengalahkan kita. Jadi kita harus bersemangat, kita harus lebih pantang menyerah, kita harus tidak
untuk berputus asa, kita harus berjuang untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Jangan mudah menyerah, jangan lupakan orang-orang yang baik, jangan lupakan orang-orang yang berjasa di kehidupan kita. Karena tanpa mereka kita bukan apa-apa, dan tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Selesai. Sukses terus untuk Komandan Irul, terima kasih. Dan sampai jumpa untuk teman-teman di podcast kita selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat. Salam milenial.